Yorobun annyeong. Selamat datang di channel ini bersama dengan saya Sonsem. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gyeok 받침 atau biasa disebut 받침 ganda atau konsonan ganda. Dalam suku kata Korea, ada kata-kata yang mempunyai 받침 lebih dari satu, yaitu 받침 ganda. Contohnya adalah seperti ini. Lalu gimana cara bacanya? Ayo kita bahas. Yang pertama, ada kombinasi dari 받침 giok dan siot. Aturan pengucapannya adalah saat huruf ini berada paling akhir atau bertemu dengan konsonan, maka yang akan dibaca adalah huruf gioknya. Contohnya di sini ada kata nok yang mempunyai arti jiwa atau kesadaran. Ini dibacanya gioknya nok, bukan not ya, tapi nok. Berikutnya ada sak yang mempunyai arti upah atau ongkos. Sak. Berikutnya ada mok yang mempunyai arti bagian. Mok. Lalu gimana kalau giok siot ini bertemu dengan huruf vokal? Maka akan dibaca keduanya. Contohnya adalah sebagai berikut. Nok si. Nok si. Saksi. Saksi. Dan moksel. Moksel. Double 받침 berikutnya ada kombinasi dari niyen dan jiet. Kata niyen dan jiet ini kalau bertemu dengan huruf konsonan, maka yang dibaca huruf N-nya saja. Misalkan ada anta yang mempunyai arti duduk. Anta. Jadi jietnya diabaikan. Anta. Berikutnya ada onta yang mempunyai arti menaruh ke atas. Jietnya juga diabaikan. Onta. Lalu saat diikuti dengan kata vokal, maka akan dibaca keduanya. Misal, anja. Anja. Berikutnya, onjo. Onjo. Double 받침 berikutnya ada kata niyen dan hiet. Niyen dan hiet ini kalau bertemu dengan huruf konsonan, maka yang akan dibaca adalah niyennya saja. Hietnya kita abaikan. Contoh kosakata pertama ada manta yang mempunyai arti banyak. Manta. Contoh berikutnya ada kosakata yang mempunyai arti tidak masalah. Dan kosakata itu dibacanya 괜찮다. 괜찮다. Saat bertemu dengan huruf vokal, maka akan dibaca keduanya. Contoh, mana. Mana. 괜찮아. 괜찮아. Double 받침 berikutnya ada kombinasi dari real dan biep. Saat real dan biep ini bertemu dengan huruf konsonan, maka yang dibaca huruf realnya saja. Misalkan, nolta yang mempunyai arti luas. Nolta. Chalta. Pendek. Chalta. Dan di sini ada pengecualian untuk kosakata menginjak. Di mana untuk kosakata menginjak yang dibaca adalah biepnya. Jadi papta, bukan palta, tapi papta. Menginjak, papta. Dari awal nolta, chalta, dan papta. Lalu saat bertemu dengan huruf vokal, maka akan dibaca kedua hurufnya. Misal nolbo, nolbo. Chalba.
chalba. Double bacim berikutnya ada kombinasi dari real dan syad. Real dan syad ini kalau bertemu dengan huruf konsonan atau berada paling akhir, maka yang akan dibaca adalah realnya. Contoh, wegol yang mempunyai arti satu-satunya jalan. Wegol. Lalu saat diikuti dengan huruf vokal, maka akan dibaca kedua hurufnya. Contohnya adalah wegolshi. Wegolshi. Huruf berikutnya ada kombinasi dari kata real dan tiet. Real dan tiet ini kalau bertemu dengan huruf konsonan, maka akan dibaca realnya saja. Misalnya di sini ada kosakata menjilat yang dibacanya halta. 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 Dan contoh kosakata lainnya yaitu ada kata menelusuri atau mengupas, di mana akan dibaca menjadi hulta. Hulta. Lalu saat bertemu dengan huruf vokal, akan dibaca kedua hurufnya. Misal, halta. Halta. Hulto. Hulto. Double bacim berikutnya ada kombinasi dari real dan hiyet. Saat bertemu dengan konsonan, maka yang akan dibaca adalah huruf realnya saja. Misalkan ada kosakata benci atau tidak mau, dibacanya silta. Silta. Ada lagi kosakata yang mempunyai arti kehilangan, dibacanya adalah ilta. Ilta. Dan saat double bacim real dan hiyet bertemu dengan huruf vokal, maka akan dibaca keduanya. Shiro. Shiro. Iro. Iro. Double bacim berikutnya ada kombinasi dari biyep dan syad. Biyep dan syad kalau bertemu dengan huruf konsonan, maka yang akan dibaca adalah huruf biyepnya saja. Misal, cup. Cup yang mempunyai arti harga atau biaya. Dan misal lagi ada opta. Opta yang punya arti tidak ada. Opta. Dan kalau bertemu dengan huruf vokal, seperti biasa, maka akan dibaca kedua hurufnya. Kapsi. Kapsi. Opso. Opso. Double bacim berikutnya ada kombinasi dari real dan giok, di mana saat bertemu dengan huruf konsonan atau real dan giok ini berada paling akhir, maka yang akan dibaca adalah huruf gioknya saja. Misal, ayam, bahasa Koreanya yaitu tak. Tak. Membaca, bahasa Koreanya adalah ikta. Ikta. Dan cerah, di mana bahasa Koreanya adalah pakta. Pakta. Dan ada beberapa pengecualian, yaitu untuk kata ilko, di mana ikta dan gabungan dengan kata hubunggo akan dibaca realnya. Kalau sebelumnya kan yang dibaca giaknya. Untuk pengecualian ini, yang akan dibaca adalah realnya. Jadi kata ikta dan kata penghubunggo digabungkan, yang akan dibaca adalah realnya, yaitu ilko. Ilko. Yang mempunyai arti membaca, lalu momo-momo. Dan berikutnya kata pengecualiannya adalah jika kata cerah digabungkan dengan G, maka yang akan dibaca adalah realnya dan akan dibaca sebagai berikut. Palge. Palge.
dengan cerah. Dan berikutnya ada kata makta. Jika digabungkan dengan gona, gona ini partikel yang mempunyai arti atau ya. Jadi makta digabungkan dengan gona, yang akan dibaca adalah realnya. Jadi akan dibaca sebagai malkona. Malkona, jernih atau momo-momo. Dan kalau real dan giyak ini bertemu dengan huruf vokal, akan dibaca keduanya. Seperti talgi, talgi, ilgo, ilgo, palgen, palgen. Double bacem berikutnya ada kombinasi dari real dan miem. Real dan miem, jika bertemu dengan huruf konsonan, maka yang dibaca adalah miemnya saja. Contoh, sam, yang mempunyai arti kehidupan, sam. Contoh lainnya ada jomta, yang mempunyai arti muda, jomta. Lalu saat bertemu dengan huruf vokal, maka akan dibaca keduanya. Contoh, salmi, salmi. Contoh berikutnya, jolmen, jolmen. Double bacem yang terakhir ada kombinasi dari real dan piep. Di mana kombinasi ini jika bertemu dengan huruf konsonan, maka yang dibaca adalah piepnya saja. Misalkan ada kosakata yang mempunyai arti melafalkan atau mengarang, akan dibaca sebagai opta, opta. Dan saat bertemu dengan huruf vokal, maka akan dibaca keduanya. Misalnya olpo, olpo. Oke, sekian dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.